Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi belajar tentang prosedur teks. Semoga pemaparan saya atau penjelasan saya ini dapat membantu semuanya memahami materi ini. Materi yang akan kita bahas adalah yang pertama tentang pengertian definition of procedure text, and then the purpose or social function of procedure text, and then types of procedure text, next structure of procedure text, and language features of procedure text, and the last one is the example of procedure text. Jadi silakan disimak dengan baik ya. Definition of procedure text is a kind of text that shows a series of orders of making something, doing something, or getting something somewhere. Jadi pengertian dari prosedur teks itu adalah sebuah jenis teks atau salah satu jenis teks yang menunjukkan serangkaian urutan pembuatan sesuatu, melakukan sesuatu, atau mendapatkan sesuatu dari manapun. Itu adalah pengertian dari procedure text. Okay, now is about the purpose or social function of procedure text. Sekarang tentang tujuan atau fungsi sosial dari procedure text, teks prosedur. It aims to describe how something is done or made through a sequence of actions or steps. Jadi prosedur teks ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu dikerjakan, dilakukan atau dibuat melalui serangkaian kegiatan atau langkah-langkah. Okay, let's take a look to this picture. Sekarang kita lihat gambar ini. Ada types of procedure text, jenis-jenis teks prosedur. Ada berapa jenis sih teks prosedur? Di sini ada dua jenis teks prosedur. There are two types of text procedure or procedure text. The first is manual and the second is receipt. Manual ini biasanya kita temukan dalam buku-buku petunjuk. Misalkan kita baru beli barang elektronik. Biasanya kalau kita baru beli HP ada buku petunjuk, misalkan untuk menyalakan, untuk mencharging, mengecas dan sebagainya. Itu disebut dengan manual. Manual ini juga biasa kita pakai ketika kita memberikan tips atau triks tentang misalkan how to be clever students, bagaimana cara menjadi siswa yang pintar, atau how to get a good university, misalkan bagaimana cara mendapatkan universitas yang baik. Tips dan trik tersebut termasuk ke dalam manual atau petunjuk pemakaian, petunjuk penggunaan dan sebagainya. And now the second is receipt. Resep ini kalau bahasa Indonesia kita sebut dengan resep masakan, resep minuman. Jadi resep ini biasa kita gunakan untuk membuat makanan atau minuman. How to make pempek, bagaimana cara membuat pempek. How to make a bakso, bagaimana cara membuat bakso. How to make es campur misalkan. Nah, itu termasuk ke dalam teks prosedur dengan jenis resep. Jadi ada manual, buku petunjuk, tips dan trik sebagainya, dan ada resep, cara-cara membuat makanan atau minuman. Okay, next ya, we continue the structure of procedure text. Kita berlanjut ke struktur dari procedure text. Di sini ada 3 poin, ada 3 step. Yang pertama, goals. Goals ini adalah tujuan dari teks prosedur itu dibuat. Misalkan ada teks yang berjudul How to make pempek. How to make pempek itu adalah judul dan termasuk juga sebagai tujuan dari teks itu. Bagaimana cara membuat pempek. Jadi teks itu bertujuan untuk apa? Untuk membuat pempek. Jadi goals di sini termasuk ke dalam dari judul teks tersebut. And then the second, ingredients, equipments, tools. Ingredients ini adalah bahan baku, bahan-bahan untuk
di dalam prosedur itu. Misalkan tadi yang pertama judulnya how to make pempek, ingredients-nya apa saja, bahan-bahan yang dibutuhkan apa saja, flour, fish, salt, ada tepung, ikan, garam, sugar, gula, water, air, itu termasuk ke dalam ingredients, bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses prosedur tersebut. Kemudian equipments, tools, peralatan. Ini biasanya ada di manual, di petunjuk pengoperasian komputer atau petunjuk pengaktifan kartu perdana misalkan, atau petunjuk pembersihan AC. Peralatannya apa saja, ada obeng, mesin air dan sebagainya, itu ya. Namun ingredients dan tools ini sebenarnya juga tidak bisa dipisahkan ya, karena jika ada ingredients tidak ada tools juga susah. Kalau kamu masak kemudian ada tepung tapi tidak ada baskom, ada ikan, ada garam, ada gula tapi tidak ada kompor dan tidak ada panci, juga nggak bisa. Jadi ingredients, equipment, tools ini sebenarnya saling berkaitan. Kemudian yang terakhir adalah steps or chronological orders, langkah-langkah atau urutan secara kronologis. Langkah-langkah ini biasanya diawali yang pertama, lakukanlah ABCD, yang kedua, kemudian misalkan kalau yang how to make pempek tadi ya, sebagai yang contoh saya beri ya. Yang pertama, aduk ikan dengan tepung, stir the fish and the flour, bla 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 bla. Nah, itu urutan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapatkan tujuan tadi yang di atas tadi, goalsnya tadi. How to make pempek, judulnya, tujuannya, kemudian ada langkah-langkah untuk mendapatkan pempek, membuat pempeknya tadi. Tapi steps ini atau chronological orders ini tidak boleh diacak. Jadi urutannya ada langkah-langkah yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang pertama tidak boleh jadi yang terakhir, atau yang nomor 2 jadi nomor 1 gitu, nggak bisa. Oleh sebab itu disebut dengan chronological orders, urutan kronologis. Urutannya tidak boleh terbalik-balik karena bisa terjadi malpraktek atau tujuannya tidak tercapai. Oke, baiklah, pembahasan kita berikutnya adalah tentang language features, ciri-ciri kebahasaan. Apa saja sih ciri-ciri kebahasaan dari prosedur teks ini dibanding teks lain? Yang pertama, prosedur teks is using simple present tense. Dia menggunakan tensi simple present tense, bukan past, bukan continue, bukan future. Jadi dia menggunakan tensi simple present tense. The second is using command, menggunakan perintah. Imperative sentence, kalimat perintah. Kalimat perintah biasanya tidak menggunakan subjek. Contohnya, cut the onion, misalkan potong bawangnya. Jadi tidak ada you cut the onion. Nah, tapi dia menggunakan langsung kata kerja dan berikutnya, tidak ada subjek di situ. Cut the onion. Fry the fish on the pan, goreng ikannya di penggorengan. Wash the vegetables well, cuci sayurannya dengan baik. Nah, itu tidak ada subjek situ kan, jadi langsung kata kerja dan rangkaian kalimatnya. Itu disebut dengan imperative sentence, kalimat perintah. Okay, the third one is using action verbs, menggunakan kata kerja aksi. Itu tadi, karena dia kalimat perintah, maka kata kerjanya adalah kata kerja tentang action verbs. Open, misalkan open the door of refrigerator. Jadi bukalah pintu kulkasnya, begitu. Jadi langsung stir the flour and the fish. Aduk tepung dan ikan. Kalau buat pempek tadi ya. Tadi cut the onion, potong bawangnya. Itu termasuk ke dalam action verbs. Kemudian fourth is using conjunctions which show time sequence.
Jadi menggunakan kata hubung yang menunjukkan serangkaian waktu. Contoh, such as first, the first open the window, misalkan. Yang pertama, buka jendelanya. Misalkan kalau how to get fresh air, bagaimana cara mendapatkan udara segar. The first is open the window. Yang pertama, buka jendela. And then open the door, buka pintu. And then the fresh air will come into your room. Udara segar akan masuk ke dalam ruangan kamu. Mungkin itu bagaimana cara mendapatkan udara segar. Misalkan ya, itu contoh saja. And the last one is using adverb of time, menggunakan kata keterangan waktu. Sebagai contoh, now 10 minutes, misalkan ya. Boil the pempek in 10 minutes. Rebus pempeknya selama 10 menit. Atau bake the cake, panggang kuenya for 5 minutes, selama 5 menit. Nah, itu disebut dengan adverb of time, kata keterangan yang menunjukkan waktu. Oke, itulah language features of text procedure, ciri-ciri kebahasaan yang ada di dalam text procedure. Okay, now let's take a look to this text. This is the example of procedure text. Sekarang kita lihat ke teks ini ya. Ini adalah contoh dari procedure text. Ini saya pilih yang resep how to make pempek. Resep bagaimana membuat pempek. How to make pempek di sini termasuk ke dalam judul yang berisikan goal or aim, tujuan dari teks ini. How to make pempek, tujuannya adalah bagaimana cara membuat pempek. Sama, jadi ya. Oke, on the left side, sebelah kiri ada ingredients, bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan pempek. Ada 100 grams of mild fish, 1 glass of water, 3 eggs, 2 tablespoons salt, bla bla sampai terakhir. Itu adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan pempek. Kemudian di sebelah kanan, on the green one yang ada di kolom hijau, tools, peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan pempek. Selain alat juga ada bahan ingredients, alat-alatnya tools. Jadi alat dan bahan dalam pembuatan pempek. Apa saja alat-alatnya? Ada glass, tablespoon, teaspoon, saucepan, stove, bowl, ada gelas, sendok makan, sendok teh, panci, kompor, mangkok. Ini saja ya, contoh saja. Jadi ini adalah alat dan bahan dalam pembuatan pempek. Steps, langkah-langkahnya. Ada first. First tadi apa? Termasuk ke konjungsi kata hubung yang menunjukkan serangkaian kegiatan. Ada first, next, then, and finally. Itu ya. First, green all the ingredients. Green di sini kata kerja, action verb. Tadi langsung ke kata kerja, action verb. Dan menggunakan, karena ini adalah procedure text, maka dia menggunakan imperative sentence. Green all the ingredients. Take 1 tablespoon. Ambil 1 sendok makan. Boil the water using saucepan. Rebus air menggunakan panci. And cook the pempek about 15 minutes. Dan masak pempek selama 15 menit. Jadi tidak ada di sini, tidak ada subjek ya. Langsung ke kata kerja, kemudian rangkaian kalimat. Itu disebut dengan yang tadi, imperative sentence. Finally, the pempek ready to eat. Nah, itu adalah serangkaian tadi. Kemudian tadi ada 15 minutes. 15 minutes itu adverb of time. Jadi ciri-ciri kebahasaannya. Dan langsung ke inilah contohnya yang ada di dalam text procedure how to make pempek. Dan tipe yang saya pakai di sini, tipe yang saya tunjukkan di sini adalah resep bagaimana cara membuat pempek. Okay, enough. Okay, now this is
another example of procedure text. This I made for you is tips and tricks for online trading or online shop. Jadi ini termasuk ke dalam tipe manual. Yang tadi kalau contoh sebelumnya resep, dan ini contoh tentang manual, petunjuk penggunaan, petunjuk pemakaian, tips dan trik. Tadi saya kasih contoh ya. Oke, di judulnya adalah tentang tips and tricks for online trading or online shop. And judul ini juga mengandung tujuan dari jenis teks ini. And the equipments, peralatan yang dibutuhkan untuk jualan online shop or online trading. Peralatan yang dibutuhkan adalah yang pertama handphone atau komputer, yang kedua internet kuota, jadi kuota internet. Untuk online kamu harus ada kuota internet. Percuma ada handphone atau ada komputer tapi kalau tidak ada kuota internet. Tidak selamanya kita wifi gratisan ya. And the third is camera, and the last one is things you want to sell. Jadi benda apa yang ingin kamu jual di online shop kamu. Kamera adalah kamera untuk mengambil foto dari barang-barang yang akan kamu jual. Jadi semakin bagus fotonya, semakin menarik gambar yang kamu tayangkan nanti, maka akan semakin menarik pula bagi para pembeli. Oke, now steps, langkah-langkahnya. Bagaimana cara membuat online shop, menjual barang di online shop tadi? First, take some unique, attractive, and interesting photos of things you want to sell. Jadi, ambillah beberapa foto yang unik, menarik, dan atraktif dari benda-benda yang akan kamu jual. Jadi kamera tadi fungsinya adalah mengambil foto, untuk membuat foto dari barang-barang yang akan kamu jual. Tadi sudah saya sampaikan bahwa semakin menarik foto-foto benda yang ingin kamu jual, seperti tas, sepatu, buku, pakaian dan sebagainya, maka semakin tertarik pula pembeli yang melihatnya. Wah, bagus nih ini. Wah, cakep nih bajunya, cocok gak ya buat saya, gitu kan? Oke, next, then post it to your social media. Kemudian posting di sosial media. Kamu punya Instagram, kamu punya Facebook, Twitter dan lain-lain. Kamu punya TikTok. Postinglah jualan kamu itu. Using good captions. Gunakan caption yang baik, yang bagus, to attract readers to buy your goods, untuk menarik pembaca, menarik pembeli untuk membeli your goods, barang-barang kamu, barang-barang yang ingin kamu jual. Bisa tas, sepatu, buku, pakaian, mukena dan lain-lain. Jadi ketika kamu posting, tuliskan caption yang bagus, yang bisa membuat pembeli kamu itu tertarik. And the last, yang terakhir, be patient with your buyers. Sabar menunggu pembeli. Tadi balik ke rezeki. And then good luck, semoga berhasil, semoga sukses. Jadi tips and tricks for online trading or online shop itu termasuk ke dalam manual. Kalau how to make pempek termasuk ke dalam resep. Types of procedure text tadi yang di slide sebelumnya ya. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan dari serangkaian penjelasan tentang procedure text. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya sudah sampaikan. Sampai jumpa di materi belajar berikutnya. Thank you. Wassalamualaikum. Bye. See you soon.